mengajarkan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu, kita bisa meneladani Nabi. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat. Ini banyak anak-anak sekarang hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah. Hah? Modal jenggot, celana jingkrang, hah? Langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Tasya bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Bos, kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik silakan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini ingin menanggapi sebuah ceramah Das'at, Ustadz Das'at yang sering menggembarkan dari panggung ke panggung yang mampu membuat para jemaahnya tertawa sampai terbahak-bahak. Tetapi jika dicermati dari ceramah beliau, ada yang aneh dari perkataan beliau itu. Sebagaimana yang sudah saya letakkan di mukaddimah YouTube ini, bagaimana Ustadz Das'at membahas bid'ah, ternyata tidak disampaikan dengan cara yang benar gitu. Bahkan pembahasan beliau terhadap permasalahan bid'ah termasuk pembahasan yang hambar dan tidak mendidik, justru lebih pada upaya menyalahkan kelompok lain. Padahal harus dijelaskan kepada umat bagaimana sebenarnya kedudukan maulid itu. Dari sisi manfaatnya apa? Mungkin Anda berpikir dengan maulid Nabi kemudian umat bisa mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya sudah beratus-ratus tahun maulid itu tidak merubah keberadaan umat Islam. Jadi maulid itu tidak merubah keberadaan umat Islam. Lalu di mana letak kehebatannya maulid Nabi, perayaan maulid Nabi? Kalau dicermati apa hasilnya maulid Nabi beratus-ratus tahun itu yang bisa diteladankan kepada umat? Apakah kemudian dengan maulid Nabi
umat Islam di seluruh dunia bisa bersatu dan menegakkan hukum Islam? Apakah kemudian negara-negara yang melaksanakan maulid itu makin mengerti Islam? Bukankah kemudian yang terjadi maulid hanya sebatas hiburan saja? Karena memang dari perjalanan Islam tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat, tidak pernah dilakukan oleh seorang tabi'in pun tidak pernah dilakukan tabi'ut tabi'in. Bukan hanya para sahabat. Maulid ini baru banget, sangat baru. Tentu sangat berbeda jauh dengan orang yang menyampaikan tentang sunnah Nabi. Mengapa tidak disampaikan di dalam maulid itu bagaimana sholat Nabi, bagaimana sunnah Nabi, pergaulan setiap harinya dengan pihak keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga? Pernah nggak disampaikan itu di dalam maulid? Apakah kemudian mereka mengijabah, membenarkan, kemudian melaksanakan perintahnya? Bagaimana puasa Nabi? Apakah Nabi puasa Senin, Kamis dan sebagainya? Bagaimana zikir Nabi? Bagaimana kemudian cara Nabi berwudu dan sebagainya? Apa itu disampaikan dalam maulid? Tidak kan? Kalau hanya mau membaca sejarah yang benar dan terpelihara dari kesalahan, sudah banyak ahli sejarah menulis tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa menjadi alasan bahwa maulid itu bisa menyampaikan berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak pernah bertemu Nabi. Terlalu banyak cara organisasi-organisasi Islam yang memperkenalkan sunnah seperti yang dilakukan Salafi itu sudah memperkenalkan sunnah, sudah memperkenalkan sejarah Nabi. Salafi itu kan memperkenalkan sejarah Nabi. Ini Islam di zaman Nabi, ini Islam di zaman tabi'in, ini Islam di zaman sahabat. Kan begitu. Jadi rupanya tidak paham Ustadz Das'ad ini dengan istilah bid'ah. Mengapa harus menciptakan bid'ah? Ajarin aja itu umatnya. Dengan yang sunnah-sunnah itu sama saja dengan mengajarkan sunnah Nabi. Itu sama saja dengan mengajarkan sejarah Nabi. Tidaklah menyampaikan berita-berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Justru itu bisa merusak kesakralan Islam itu sendiri. Jadi mungkin Ustadz Das'ad perlu mengerti benar tentang bid'ah itu. Jadi jangan dianggap mudah. Untung saja kalau ada preman tobat melaksanakan sunnah, hebat itu, daripada kemudian preman hebat melaksanakan bid'ah. Justru yang paling yaitu dipuja-puja mereka masuk Islam langsung mengenal sunnah daripada mereka masuk Islam mengenal bid'ah. Coba lebih baik mana? Mengenal sunnah atau mengenal bid'ah? Sudah pasti lebih baik mengenal sunnah, bukan mengenal bid'ah. Lah kalau memang maulid tidak pernah ada di zaman Nabi, manfaatnya juga tidak ada, cuma berkumpul-kumpul saja, makan-makan saja, selesai. Nyanyi-nyanyian sampai larut malam. Ceritanya itu saja. Tidak pernah memberikan sebuah motivasi yang jelas-jelas bisa dirasakan oleh umat berkaitan dengan maulid Nabi. Umat Islam di Indonesia ini umurnya sudah ratusan tahun. Dari maulid itu apa yang bisa diambil? Ada Muhammadiyah sudah 100 tahun lebih
tidak pernah bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi subur dengan amaliyah sunnah. Ada persis tidak pernah merayakan maulid Nabi, persatuan Islam, tapi mereka sibuk dengan melaksanakan sunnah. Ada Al-Irsyad, tidak pernah maulid Nabi, tapi sibuk mengamalkan sunnah. Bukankah mereka itu mengajarkan sejarah Nabi? Ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Mengapa harus maulid? Mengapa harus lahirnya Nabi? Mengapa harus lahirnya Nabi dijadikan momentum menyampaikan sejarah Nabi? Sejarah yang mana yang disampaikan? Cuman kisah, cerita, bukan sunnah-sunnah Nabi itu. Mungkin itu yang perlu dipahami oleh Ustadz Das'ad ya. Mengerti benarlah apa yang disampaikan. Mengapa maulid itu yang dijadikan media seolah-olah bisa membuat umat mengerti. Mengapa tidak seperti Salafi? Mereka sanggup menyatukan umat dalam satu majelis, kemudian diajarin sunnah-sunnah Nabi, ini sunnah-sunnah. Anda pikir apa yang diceramahkan Salafi cuma bid'ah melulu seperti yang banyak disinyalir? Tidak. Di situ berbagai macam bab-bab kajian disampaikan. Ada sifat solat Nabi, kemudian cara makan Nabi, cara minum Nabi, semua disampaikan. Apa tidak lebih efektif seperti itu daripada maulid Nabi? Mengapa kalau memang bisa kelompok-kelompok Islam tidak mengadakan majelis-majelis seperti Salafi itu? Apa tidak lebih baik daripada sekedar perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi itu ya dari saya buat Ustadz Das'ad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing Ustadz lebih sunnah lagi di dalam mengamalkan Islam, dan tidak menghina orang yang pakai celana dengan cingkrang, berjanggut dan sebagainya. Anda sama dengan melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.